lama tidak melihat Balaga Band, sudah lama tidak lihat Bro Koko. Kelihatannya pada sejahtera kalau yang sebelah sini. Tapi ke sebelah sini kenapa murung aja ini teh Bro Koko? Saya teh lagi bingung. Kenapa? Bingung yang tidak berujung. Waduh. Semang hitung-tung teh gini ya. Aduh. Ya. Kenapa tungtungnya? Ya. Pangabutuh loba. Tapi duit teu boga. Mau pinjam ke tetangga. Semua tetangga sudah saya pinjemin. Saya teh berharap tiba-tiba lewat tuyul ka dia. Murah duitna hareupeun urang. Atawa ti tukang teh anu nangkep ka urang teh kieu. Ini uang. Terus ngaharewos. Butuh sabaraha. Kayak nu di dia nyebat ke nominal, nu belah ditu nyebut ke nominal ya. Iya tuh. Duh, saya teh lagi terpuruk, lagi jatuh miskin sekarang teh. Tapi ada masalah aja pakai pahpir ya. Tapi dah masalah butuh, pangabutuh mah banyak ya. Gak cuman Bro Koko aja, yang lain juga banyak yang rasa butuh. Tapi apakah itu tadi disebut miskin gitu? Jadi bener ya hidup mah patuding-tuding ya. Silih sangka. Banyak ke Mang Koko bilang, apa? Kamu mah senang. Kamu mah senang. Banyak duit. Ternyata hidup itu seperti barusuh ya. Di luar mah kelihatan baik-baik saja. Di dalamnya ledeh. Jadi hesenya. Kalau barusuh kan makanan susah masuk ya. Kalau ini uang susah masuk. Aduh. Jadi, gimana ya cara ini strategi? Saya mah pengen ada strategi cara mengentaskan kemiskinan. Nah, cocok. Ini mah pasti hubungannya dengan program-program pemerintah. Khususnya di Braga sekarang ini kita akan ngebahas strategi pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bandung. Ini mah gue banget. Iya dong. Butuh solusi saya ini. Nah, betul. Cocok lah pokoknya mah. Mang Koko dan juga Balaga Band. Nah, sekarang kita undang nih para narasumber. Kade sanes nu tadi disebatkeun hoyong katengah ka dieu sanes. Bukan. Nu murag duitna. Tapi nah ini juga pasti. Pasti ini mah yang datang orang baik. Wah, pasti dong. Orang baik. Nya oloana di pangkat. Siapa tuh? Langsung saja kita undang. Yang pertama ada Haji Marlan SIPMSI, Kepala Bapperida Kabupaten Bandung. Pak, kesehatan, bangga.
solusi Marlan. pertama Pak Iya, Marlan. oke. Insya Allah. Yang kedua Bang Koko. Besti aku Besti, itu. nah. Cocok, Besti mah. Bapak Camat. Oh, camat mana nih? Pengalengan. Pengalengan, Masih Kabupaten muda ini Bandung. mah. Siap. Pokoknya mah pemuda ini mah. Pemuda idaman. Iya. Langsung aja lah kita undang. Ada Bapak Vena Andriawan SSTP MSI, PLT Camat Pangalengan. Sampurasun. Salaman heula tuh. Sampurasun. Silakan. Nah, Sudah ada di sini. sudah ya. ada Oh. ini yang akan memberikan solusi Ya, insya Allah. strategi Ya. tentang pengentasan kemiskinan. Insya Allah. Ini mah pas banget atuh. Iya, nanti kita ngobrol pastinya dan bahas bersama Ya. dua narasumber. Di mana? Di Braga. Ragam bincang warga, ragam bincang warga. Bandung bedas manunggal, ilik saati pagehna hiji ngaronjatkeun pangwangunan. Bandung bedas, bangkit edukatif sarta dinamis, agamis, bersejahtera, sangkan Bandung mimpi nanju, najan beda keyakinan, teu kudu jadi halangan. Bandung Nanjung, Bandung nu urang, repeh rapi rukun sayuran. Bandung bedas, bedas manunggal, aparat jeung rahayat sapa madegan, pengku ngajungjung hak masyarakat, adil makmur getah lipah loh dinawi. Bandung bedas, Bandung bedas manunggal, ilik saati pagehna hiji ngaronjatkeun pangwangunan. Bandung bedas, bangkit edukatif sarta dinamis, agamis, bersejahtera, sangkan Bandung mimpi nanjung, najan beda keyakinan, teu kudu jadi halangan. Bandung Nanjung, Bandung nu urang, repeh rapi rukun sayunan. Bandung bedas, bedas manunggal, aparat jeung rahayat sarta madegan, engku ngajungjung khas masyarakat, adil makmur gemah ripah loh dinawi. Tambah semangat ya. Iya. Bandung bedas. Kayak dikontrak sama Pak Pena ya. Jadi tadi kita sambil dipantau itu ya. Ayam meureun. Ayam meren. Iya. Nah, Pak Haji Marlan, terus kemudian ya Pak Vena, tadi kan Bang Koko mengeluhkan katanya ini banyak pangabutuh nih ya. Banyak kebutuhan Iya, dia iya, iya, ngomongin iya. tentang hal tersebut. Tapi saya lihat dari data gitu ya, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung tuh dari tahun ke tahun menurun Pak ya. Ya, Dari 2021 7,5, 2022 6,8 ya persentasenya ya. Sekarang 6,4. Nah, kemarin ayo nama saya tanyain general dulu aja Iya, nih betul, Pak betul. Haji Marlan. Kalau misalkan gambaran umumnya nih Pak dari angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung saat ini, update-nya kumaha Pak? Mangga. Kabupaten Bandung ini termasuk jumlah penduduk yang
terbanyak kedua setelah Bogor ya. 50. Kita ada 3,7 juta jiwa yang tersebar di 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Angka kemiskinan kita memang setelah COVID itu berhenti, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan lah. Dari 2022 sebesar 6,8%, sekarang di 2023 kemarin itu menjadi 6,4%. Kalau dijumlahkan jiwanya itu sekitar 245.000 jiwa penduduk yang miskin di Kabupaten Bandung. Nah itu. Jadi menurun lumayan ini ya, signifikan. Betul. Berarti ini ada kaitannya dengan inovasi atau strategi-strategi pengentasan kemiskinannya itu ya Pak ya. Betul. Dari Bapak Rida kan kalau misalkan masyarakat atau wargi bertanya, Bapak Rida Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Kabupaten Bandung. Jantan ada itu ya Pak ya. Nah sebelumnya mungkin Mang Koko jangan lupa artikel. Oh iya. Kita lihat datanya juga. Ada artikel dulu nih. Kita bacakan dulu artikelnya nih. Kita lihat artikel. Ada Kabupaten Bandung. Oh nggak kelihatan kalau di layar itu. Terus tekan angka kemiskinan Iya betul sekali Pak Pena. dengan berbagai program strategis. Betul. Ipang macakeun. Jadi nggak repot kan ya? Dengan berbagai program strategis Mang Koko ya. Nah langsung lah program strategisnya teh seperti apa nih Pak? Kabupaten Bandung ini saat ini punya 13 program strategis yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai 2026 sebagaimana amanat dari RPJMD. Nah, salah satunya yang saat ini sedang digencar dilaksanakan adalah program modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Sampai saat ini sudah digulirkan sekitar 70 miliar. 70 miliar. Dan nasabah yang sudah menerima dana tersebut kurang lebih sekitar 33.000. Dan itu disalurkan di 2 bank, itu di Bank BPR Kertarahaja, Bank BUMD milik pemerintah Kabupaten Bandung, dan juga Bank BJB cabang Soreang. Nah, seperti itu. Sasaran utamanya siapa Sasaran aja itu, utamanya adalah UMKM yang baru berusaha dan mereka mendapatkan dana modal bergulir sebesar 2 juta rupiah dan itu diangsur selama 12 bulan. 12 bulan tanpa bunga itu Pak tanpa bunga dan tanpa jaminan karena itu bunganya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian selain untuk dalam rangka mengurangi kemiskinan, program ini juga sebagai upaya untuk memerangi bank emok dan juga pinjol. Itu penting sekali. Seperti itu. Bang Koko sama enggak, kalau Bang Emok mah enggak. Kali Bang Koko sok bisi sok judol kali teman. Wah, eta mah teu kenging eta mah, teu kenging. Ngabangkrutkeun eta mah. Ngabangkrutkeun eta mah. Ya. Kemudian program strategis lainnya karena kita juga menyadari bahwa untuk mengangkat kemiskinan itu tidak hanya dengan diberi bantuan, tapi juga harus diangkat derajatnya. Salah satunya dengan pola pendidikan, program pendidikan. Pak Bupati ada program Besti. Wah, itu. Beasiswa Tibupati. Tibupati. Itu sudah hampir sekitar 250 orang yang mendapatkan bantuan itu. Dan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah per semesternya. Syaratnya itu apa aja Pak? Syaratnya itu sangat sederhana, mereka pintar dan terutama karena kita punya visi agamis, mereka wajib hafal 1 juz Al-Quran. Jadi ada motivasi tuh. Insya Allah. Tapi abis nggak sekolah tatunya. Paling S2 persamaan lah. Tidak ada kata terlambat gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa rangkas program strategis yang juga pastinya ini akan berdampak ke penurunan persentase. Selain itu juga kan ada juga program untuk mengurangi beban pengeluaran. Salah satunya dengan bantuan langsung tunai. BLT itu ada yang dari dana desa, itu disalurkan langsung oleh para kepala desa. Kemudian juga ada yang melalui program kita melalui dinas sosial. Iya. Kemudian juga ada beberapa bantuan berupa sembako. Sembako itu bisa dari dinas sosial, dari Dispakan ataupun dari dinas pertanian. Jadi ada beberapa termasuk dari dinas Perindag itu melalui kegiatan biasanya operasi pasar murah, kemudian juga gerakan pangan murah, GPM dan lain sebagainya. Banyak program-program pemerintah daerah
dalam rangka juga mengurangi beban pengeluaran yang dirasakan berat oleh masyarakat itu seperti itu. Wih, keren ini. Jadi berkolaborasi antar Iya. dinas juga, saling mendukung untuk mendukung strategi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Wah, luar biasa. Mantap. Dari beberapa program itu Pak berarti semuanya mah diprioritaskan ya Pak? 13 itu ya Pak? 13 itu program prioritas. Oke, luar biasa. Mau diabsen semua Pak, tapi luar biasa nih kalau panjang. Dan Apalagi Pak ini, angka Pak? untuk beban pengeluaran itu sekitar 785 miliar Oh. dalam 1 tahun. Ya. Karena itu dari berbagai program yang dikeluarkan. Salah satunya juga untuk guru ngaji. Ya. Guru ngaji itu setahun hampir 109 miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Akhlak lebih ke ini ya. Betul. Penting ya Pak Penting. Dan juga mereka dijamin juga dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Terus, karasa ke saya kan sebagai linmas, BPJS Kesehatan, ke BPJS Ketenagakerjaan, sudah terjamin. Jadi menurut saya maut amit-amit tapi nya kok enak gitu. Seberang kok, tapi mau kayak seberang. Kayaknya 40 juta. Nya minimal budak kesekolakeun lah. Tapi mau lah. Manfaat sana selalu nya. Ya. Alhamdulillah lah. Oh, alhamdulillah. Sejahtera. Gitu ya Pak ya. Iya. Berarti oke. Jadi ya Ge, selain tadi melibatkan dinas-dinas atau napi OPD Nusanes ya Pak ya. betul. Berarti mungkin juga ini ke kecamatan juga termasuk Ya. nih. Mungkin Ya, saya ya. tanya juga ke Pak Andriawan kalau misalkan dari kecamatan sendiri strateginya seperti apa nih untuk juga mendukung program-program Ya, strategis khususnya tadi. di Pangalengan Nah, lah di ya. khususnya Pangalengan. Ya, turun. Kali seizin Pak Kepala Bapperida, tentunya kita di wilayah kecamatan ya, di kewilayahan itu selalu berkolaborasi menjadi hub antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa ikut membantu pemerintah kabupaten dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan juga kita memonitor secara langsung sejauh mana si bantuan ini sampai. Ya, ke betul. masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asisten dari 13 program prioritas yang sudah dilaksanakan, memang impact-nya sudah banyak terasa. Nah, untuk Pangalengan sendiri memang berbicara kemiskinan yang tadi, memang salah satunya ada di area perkebunan. Nah, ini menarik sekali nih. Potensial, Gimana? Perkebunan teh ya di sana ya? Ya, betul. Jadi di sana itu pendapatannya buruh pemetik teh itu di angka 25.000 per hari. Eta teh sadinten sakumaha? Sadinten. Ti jam sabaraha jam sabaraha 25.000. Nah, posisi pemetik teh itu bekerja dari pada subuh Pada subuh. sampai kurang lebih jam 9 jam 10. Oh, iya. Nah, jadi dengan posisi seperti ini otomatis seperti yang disampaikan Pak Kepala Bapperida itu ada indikator miskin dan miskin ekstrim. Iya. Nah, ini teman-teman harus tahu miskin teh kumaha, Ekstrim miskin teh kumaha. kumaha. Oh, iya penting ya. Nah, jadi ada bottom line yang harus teman-teman ketahui. Kalau yang namanya miskin itu belanja per bulannya itu di 462.000 Sebulan. Wah, berarti orang termiskin Sajalmi, betulnya. per bulan satu orang. Per bulan. Jadi kalau satu rumahnya 4 orang tinggal dikalikan. Berarti dihitung dengan UMR saja kan posisinya masih jauh. Iya. Nah, ada lagi yang ekstrim. Ekstrim Ekstrim itu 100.000. 100.000. Alas ya. Ekstrim pisannya. Ya, ini pengetahuan sedikit. Ya. Nah, maksudnya berbicara tentang strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung yang alhamdulillah dengan program prioritas Bupati semakin di sini semakin menurun. Kami di kewilayahan tentunya selalu berkolaborasi ya dengan inovasi dan sebagainya. Tapi yang pertama kita lakukan adalah full bucket data. Jadi selalu mengaktifasi, selalu data itu kita cek ulang. Alhamdulillah dari 15.000 keluarga penerima manfaat setelah divalidasi ulang sekarang di angka 7.000. Di angka 7.000 sekarang. 7.000, jadi cukup signifikan. Itu terjadi salah satunya karena stimulan-stimulan yang disampaikan oleh Kepala Bapperida tadi melalui 13 program prioritas. Nah, selain itu kami juga di Kecamatan Pangalengan mencoba dengan pola satu selalu menganalisa dengan analisa SWOT. Iya. Menarik nih. Kita hitung dulu kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, treatmentnya seperti apa. Iya.
Nah, setelah itu kita melakukan kolaborasi Pontahelix dengan akademisi, bisnis, community, government, dan media. Wih, Nah, komplit jadi ini. alhamdulillah semakin banyak universitas yang peduli terhadap Pangalengan, mahasiswa banyak datang ke Pangalengan, kita bekerja sama dengan universitas bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa melaksanakan program pengabdiannya, salah satunya dengan mengedukasi masyarakat, memberikan penyuluhan, termasuk mengawal dana-dana bantuan ya, dalam posisi ketika diberikan bantuan bergulir, ya, ada pendampingan dan sebagainya. Itu kemudian data ini ketika sudah jadi, ini kita sampaikan kepada teman-teman yang bergerak di dunia bisnis. Bagaimana kepedulian ya, kepedulian para agnia ini dalam membantu masyarakat yang miskin. Tentunya kita kolaborasi juga dengan teman-teman dari BAZ, Badan Amil Zakat, Kabupaten Bandung. Kemudian kita juga bekerja sama dengan komunitas filantropi. Dan semua ini tentunya tidak akan terjadi jika tidak terjadi kolaborasi dari pemerintah terbawah sampai ke atas. Nah, itu RT, kolaborasi RW, ya. Kadus, desa, kecamatan, sampai ke kabupaten. Terakhir adalah peran dari media sendiri, seperti hari ini. Betul. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, kita miskin teh kumaha, ekstrim teh kumaha, apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini. Dan kami tentunya di Kecamatan Pangalengan khususnya membuka sebanyak-banyaknya kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu ya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Nah, ini menarik Pak Vena tentang pegawai perkebunan pemetik itu kan bekerjanya dari subuh sampai jam 9 gitu kan. Betul. Kan mungkin dari jam 9 ke sana mah nganggur. Ada nggak solusi untuk strategi gitu untuk meningkatkan ekonomi mereka? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Marlan tadi, posisinya ada anggaran memang yang dilakukan untuk peningkatan konsumsi belanja ya Pak. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Silakan Pak. Jadi untuk saat ini selain tadi program-program itu ada juga program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker. Disnaker. Salah satunya tadi untuk membantu menambah penghasilan income masyarakat. Dan itu juga diberi juga bantuan-bantuan modalnya. Juga bantuan peralatannya, baik oleh di Disnaker maupun oleh Disperdagin maupun oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Karena itu kolaborasi semua kita lakukan tadi supaya bisa mengangkat derajat mereka dari kemiskinan gitu. Walaupun kita kemiskinan ekstrim kita masih cukup tinggi ya, kita masih di 1,22% atau sekitar 46 ribuan lah. Dari data awal 96 ribu data kemiskinan ekstrim kita. 3% dari awalnya di tahun 2022, alhamdulillah sekarang sudah di 46 ribuan. Nah, jadi si para petani ini selain ada program kartu tani, diberi bantuan per petani itu 500.000 dari Bupati, juga kita ada dana di BHCHT itu kurang lebih kita sering melaksanakan pelatihan dari cukai tembakau sekitar 2.000 orang setiap tahun untuk dilakukan pelatihan-pelatihan. Salah satunya tadi untuk menambah income. Jadi ada penghasilan lain lah. Karena mereka petani itu selain tadi pemetik teh yang dari jam 9 sampai sore itu tidak ada pekerjaan, petani juga sama pada saat dia sudah pecat sawah juga sama bekerja atau sambil menunggu panen itu dia juga diberi pekerjaan lain yang mungkin bisa menghasilkan, apakah itu dengan berdagang ataupun dengan membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Itu yang dilakukan. Beragam bincang warga, beragam bincang warga. Alhamdulillah, tadi sudah disebutkan program-program strategis. Ternyata dari sedemikian rupa yang memberikan sebuah artinya pendekatan kepada masyarakat, terus juga dampak. Ternyata di Kabupaten Bandung sendiri mendapatkan reward dari pemerintah pusat ya Pak ya. Itu berupa insentif dana fiskal akhir tahun 2023 sebesar 6,4 miliar. Nah itu boleh disebutkan Pak, ini alokasi pemanfaatan ya dana tersebut tuh seperti apa Pak Mangga? Sudah ada panduannya untuk apa saja dan dinas mana saja gitu, seperti itu. Dan kemarin untuk insentif fiskal yang berasal dari kemiskinan itu digunakan pertama untuk memberikan bantuan berupa sembako
yang digulirkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian juga Dinas Indag melaksanakan kegiatan operasi pasar murah. Jadi mereka bekerja sama dengan Bulog. Jadi harga yang harusnya dibeli itu sekitar 179.000, itu hanya ditebus 92.000. Itu. Jadi ada subsidi lah dari subsidi dari pemerintah gitu. Kemudian juga ada beberapa kegiatan juga yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam bentuk bantuan kepada KUBE, kelompok usaha bersama. Dan mungkin nanti juga di tanggal 18 akan dilaksanakan job fair di Ciparai. Itu salah satu upaya juga untuk memberikan ruang kepada masyarakat Kabupaten Bandung supaya mendapatkan pekerjaan gitu. Seperti itu. Jadi job fair itu kan misalnya di Soreang. Nah, sekarang itu ada mini job fair. Jadi ke kecamatan-kecamatan. Lebih mendekat nih namanya ini mah ya. Pelayanan. Jadi pelayanan lebih dekat gitu. Jadi nggak menumpuk sekaligus di Soreang. Kadang yang aksesnya susah gitu ya. Jadi ini mah jemput bola, bagus lah ini mah. Keren. Nah, seperti itu. Tadi kan poin-poin program udah disampaikan ya, Kang ya. Terus kemudian juga bagaimana akhirnya pendekatan ini juga ada bentuk kolaborasi. Nah, Pak, pasti di samping itu semua ada kendala-kendalanya untuk mencapai target yang lebih bisa menurunkan persentase angka kemiskinan gitu ya, Pak ya. Nah, apa nih Pak? Tantangan lah jadi tantangan ke depan, Pak. Kalau kendala memang tadi sudah disampaikan juga Pak Camat, pertama data kita. Nah, makanya kita akan melakukan pemutahiran, pemadanan data-data yang ada. Yang kedua, perilaku masyarakat kita juga masih ada yang senang jadi orang miskin gitu. Laras, ai ngadoa urang teh yang dibeungharkeun. Ai ka RT RW yang dimiskinkeun. Dah yang menang bantuan supaya dapat manfaat bantuan. Ini memang yang harus dibangun gitu. Kesadaran mereka lah. Betul. Kebeungharan hate teh. Akhlak aya korelasina ya. Ini kendala-kendala yang masih ada lah di tengah-tengah masyarakat gitu. Iya. Jadi pada saat ada bantuan pasti mereka merasa miskin gitu. Karas Daudit mah jual hayang. Jual hayang biasa 10 kilo Pena abdi teh miskin nah gitu. Kedua tadi kita perlu lebih banyak berkolaborasi juga dengan semua stakeholder. Karena pengentasan kemiskinan itu kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tapi juga yang lainnya untuk sama-sama. Karena masih banyak orang-orang kaya di kita ini yang perlu memberikan bantuan yang tadi melalui Basnas dan yang lain sebagainya lah, lembaga-lembaga zakat dan yang lainnya. Para Agnia. Para Agnia ya. Tadi kata Pak Pena. Iya. Nah kalau di Pangalengan. Ya. Dalanok ya. Jadi memang awareness ya. Baik dari awareness masyarakatnya yang tergolong miskin, termasuk dari juga awareness para Agnia. Jadi kita sedang membangun sebuah jejaring kolaborasi karena saya rasa begini. Mengembangkan sesuatu atau berbuat sesuatu ketika mereka tahu ini ada yang membutuhkan dan sebagainya. Dan ini data ini yang memang punya kewajiban CSR, gitu ya. Jadi CSR itu adalah kewajiban. Nah ini akan kita sampaikan dan kami sudah berkolaborasi dan berkoordinasi. Insya Allah akan ada beberapa program-program yang memang ditujukan salah satunya untuk pengentasan kemiskinan. Misalnya ada salah satu perusahaan yang memang membina salah satu desa yang usahaan untuk meningkatkan kualitas dari kampung adat tersebut. Kemudian ada juga mendorong terhadap pertanian jamur. Itu juga ada terjadi. Termasuk dari beberapa komponen itu tentunya adalah mencoba untuk mengentasan kemiskinan dari pola daya beli, konsumsi, pendidikan dan sebagainya. Dan itu terus didorong dan alhamdulillah Bupati Bandung beberapa waktu kemarin di saat Rembuk Bedas sudah mendorong lagi penambahan 1 SMP baru untuk di Pangalengan. Jadi dalam waktu 1 minggu, alhamdulillah dengan spirit Bedas bisa ada SMP baru masih berupa kelas jauh untuk menambahnya, termasuk mendorong pendirian SMA baru di Pangalengan. Keren ya. Begitu. Dari unsur pendidikannya juga ya. Iya, bagus. Menyasar berbagai hal gitu ya. Tidak hanya sebatas memberikan bantuan atau tadi menambah biar akhlaknya juga bagus. Ilmunya juga dikasih langsung. Balaga ya Pak Tarasan wal ya. Nih, balaga nih. Ya. Tanu sambil ikatna ya. Menegaskan saja bahwa ini saya orang Pangalengan juga
Oh, Sama-sama. paling mana? Iya, Paling pasangan mana? saya. Putra daerah. Putra daerah. Cibolang saya. Oh, Cibolang, Banjarsari gitu. Nah, jadi kerasa sekali peningkatan perekonomian, indikasinya dilihat dari lewat jalur pariwisata kan. Ya. Jadi sekarang pariwisata berkembang banget tuh di Pangalengan tuh. Nah, mungkin dari sana juga membantu mengentaskan kemiskinan ya Pak. Ya. Asalnya juga ke daerah-daerah penyokong. Ya. Sekarang saya tinggal di Cimaung. Oh. Jadi kerasa macetnya tuh tiap hari perekonomian. Tapi kan itu meningkatkan ekonomi juga. Betul, Ada yang betul. bikin warung nasi, rest Ya, area, seperti pedagang jadi, pinggir ya, jalan sekarang gitu ya. kelihatan indikasi kemajuan Pangalengan terlihat gitu. Ya. Cuma ya itu aja yang mau saya sampaikan. Oh iya, Testimoni, luar testimoni. biasa ini warga Pangalengan sudah bisa menilai, jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. meningkat, apalagi dari destinasi wisatanya. Oh keren berarti ya. Berarti Nah, sekarang sektor yang cukup potensial dan juga seksi gitu Pak. Maksudnya di Pangalengan Betul. apa nih Pak, selain pariwisata ada juga Pak? Jadi ini saya both side ya. Iya. Jadi selaku PLT Camat maupun Kabid Pemasaran, Iya, itu berbicara berbicara pariwisata itu pasti ada banyak added value atau nilai tambah. Karena setiap wisatawan yang datang itu pasti tidak terlepas dari amenitas, aksesibilitas dan atraksi. Iya. Dan semua komponen ini pasti melibatkan orang. Tuh. Ketika melibatkan orang terjadilah services atau pelayanan. Nah, otomatis yang disampaikan Akang tadi ya signifikan terjadi ya ketika ada timbulan-timbulan usaha baru atau pelayanan-pelayanan jasa baru. Ya. Posisinya seperti itu. Jadi berbicara pariwisata ini didorong menjadi lokomotif. Lokomotif menggerakkan ekonomi masyarakat dan mudah-mudahan dengan berbagai macam program yang disiapkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapperida tadi, mudah-mudahan daya belinya meningkat, kesehatannya juga tetap terjaga karena Pak Bupati sudah membangun 5 rumah sakit baru, Pak. Luar biasa ya. Di Kabupaten Bandung. Itu salah satunya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya. Plus juga kaitan pendidikan. Pendidikan Pak Kepala Bapperida sudah menyampaikan BESTI, beasiswa Bupati. Termasuk pendirian SMP dan sekolah-sekolah SMA baru. Jadi sudah banyak terobosan-terobosan dilakukan dan alhamdulillah diganjar dengan 300 penghargaan ya Pak. 330. 330 penghargaan selama 3 tahun memimpin kabupaten. Karena untuk mengangkat kemiskinan ini tidak hanya dengan bantuan-bantuan natura saja. Ya. Harus mengangkat tingkat pendidikannya. setuju. Makanya Pak Bupati tahun di dalam program RPJMD 2001-2026 ini beliau sudah mencanangkan membangun 22 sekolah SMP baru dan 28 SMA baru. Ya. Nah, ini yang memang yang masih jadi kendala sih SMA karena ke SMA itu kewenangan provinsi. Nah, itu. Kemarin terakhir dengan Pak PJ Gubernur itu akan dibangun 10 SMA baru di Kabupaten Bandung ini. Dari 31 itu kan baru ada 16 SMA negeri yang ada, itu seperti itu. Nah itu jadi provinsi juga mendukung. Ketika kan SMA mah kewenangannya di provinsi. Luar biasa. Pak, berarti kan ini sudah sangat spesifik sekali ya Pak ya, bentuk effort dari Kabupaten Bandung ya, termasuk juga di lingkup kecamatan tadi ya. Terus kemudian Pak kan dari tahun ke tahun tadi semakin menurun nih Pak. Untuk 2024 itu biasanya keluar persentasenya kapan dan targetnya berapa Pak? Gimana Pak? Angkanya itu biasanya turunnya nanti di bulan Februari atau Maret dari BPS kan. Karena itu harus dari instansi resmi gitu. Datanya dari datanya. ini. Tetapi kami sudah melakukan intervensi anggaran di tahun 2024 ini sekitar 1,078 triliun untuk kegiatan pengentasan kemiskinan. Gitu. Signifikan. Seperti itu. Iya. Triliunan. Ya. Mudah-mudahan sangat Dengan berbagai programnya ya. Iya. Berarti benar-benar sangat efektif ya. Pendidikannya juga. Jadi seimbang lah ini mah. Seimbang, luar biasa lah. Jadi mudah-mudahan ini strategi mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bandung ini berhasil lah. Gitu. Amin. Mudah-mudahan. Nah sekarang mah menyasar kepada harapan ini Mania. Nah ini harapan dan juga mungkin himbauan kan tadi ada beberapa karakter masyarakat yang perlu diberikan pemahaman gitu ya, bagaimana dia akan mungkin menangkap program-program dari pemerintah itu sendiri. Mungkin dari Pak. Kalau pagi-pagi mah kan kita sarapan. Nah, kalau sore-sore mah harapan. Untuk hari esok yang lebih baik. Bangga Pak Marlan, gimana Pak? Mungkin harapan dan juga masyarakat ikut terlibat di dalamnya sehingga
angka kemiskinan itu akan terus menurun seiring waktu. Sehingga harapan kami ini masyarakat Kabupaten Bandung sesuai dengan visi misi Pak Bupati itu harus sejahtera. Apakah di 5 tahun atau di 10 tahun yang akan datang. Kan ukuran sejahtera itu berbagai macam lah ya. Tapi yang penting tadi sandang, pangan, papannya terpenuhi. Seperti itu harapan kami seperti itu, dan juga diharapkan juga kolaborasi dari semua pihak. Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua termasuk dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Karena sekarang ini kan sudah ada sekitar 100 destinasi baru nih di Kabupaten Bandung wisata itu. Nah, mudah-mudahan dengan lapangan pekerjaan yang ada dari destinasi itu juga bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Ya, seperti itu. Secara otomatis mengentaskan kemiskinan. Ya, gitu tujuannya. Yang diharapkan itu. Kalau mungkin himbauannya pada masyarakat atau juga lingkup dari pemerintahan seperti apa? Kalau kami himbauan kepada masyarakat karena ini banyak bantuan yang cukup besar, itu mohon juga untuk dikawal bersama-sama supaya tepat sasaran. Dan juga mengharapkan tadi mentalitas masyarakat yang selalu merasa miskin itu bisa berubah lah. Betul, betul, Pak. Takutnya terjadi beneran gitu. Dia merasa miskin jadi miskin. Miskin beneran. Ini doa. Cara rekat ya. Karena ucapan. Kita kurang mah benghar. Karena ucapan itu doa gitu. Karena ucapan itu doa. Dan juga kita mengharapkan juga kolaborasi yang lebih meningkat dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung. Iya. Dalam rangka mensukseskan visi misi Bupati Bandung. Siap. Oke, nah ini dari Pak Pena Pak sendiri Pena, nih, gimana nih, Pak? Sepertinya mah sudah semua ya sama Pak Kepala Bapperida. Tapi harus Pak Pena. Jadi karena biar kita punya harapan lah. jadi saya udah nggak punya clue lagi nih. Call of friend udah nggak bisa, gitunya 50-50 udah nggak bisa, lamun kuis mah. Jadi mengajak yang pertama, mari beradaptasi, segera beradaptasi dengan kondisi gitu ya. Dua, mari kita berkolaborasi. Tiga, mari berinovasi. Untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Bandung yang semakin bedas. Hatur nuhun. Oke. Masih aman sebenarnya, Pak. Coba ditambahan arahan untuk masyarakat mungkin. Penguatan karakter dari masyarakat, khususnya di Pangalengan lah. Di Pangalengan lah ini. Khususnya untuk Pangalengan tentunya kesadaran ya. Kesadaran itu nomor satu. Bagaimana kita betul-betul punya hati, ya, hati nurani baik kepada masyarakat yang juga masyarakat yang memang sudah berkecukupan. Jadi tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mari para agnia yang ada di Kecamatan Pangalengan khususnya dan di seluruh Kabupaten Bandung, mari kita bersinergi, berkolaborasi dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Pangalengan maupun di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, karena itu adalah tabungan kita untuk bekal kita pulang ke akhirat nanti. Setuju. Jadi kapan lagi mau berbuat, sepanjang hidup kita masih ada, masih bisa menghela nafas, masih bisa memberi, masih memberi uang sebaik-baiknya sebelum ajal datang menjemput. Wah, luar biasa. Keren. Iya. Ayam meureun. Anggernya. Angger mental miskin aya wae. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari obrolan ini jadi semakin memperkuat ya optimisme dari khususnya Kabupaten Bandung, menginspirasi kota kabupaten lainnya di Jawa Barat ya, Mang Koko ya. Ini salah satu strategis mengentaskan kemiskinan ini ya. Khususnya di Kabupaten Bandung. Dari 27 kabupaten kota kita ke-7 terbaik lah. Itu Pak. Mantap, luar Mantap. biasa. Semoga terus bersinerginya Pak ya, seluruh perangkat pemerintah. Program-programnya betul-betul menyasar sesuai dengan sasaran. Ya, hatur nuhun. Semoga bisa mengentaskan kemiskinan dan persentase semakin menurun. Amin. Khususnya warga Kabupaten Bandung yang menyaksikan Braga Bincang Warga. Ketemu lagi minggu depan. Hatur nuhun.